Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau review satu buah produk, yaitu dari brand Vivo, HP Vivo V21. Video ini aku buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah public speaking aku yang diampu oleh Pak Bambang. Sebelum ke reviewnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, aku akan mulai reviewnya. HP Vivo V21 itu seperti yang kalian ketahui, itu dirilis pada tanggal 22 Juni tahun 2021 kemarin. Vivo V21 ini mengadopsi fitur-fitur dari V21 5G seperti layar dan juga kameranya. Misalnya ponsel ini mengusung panel AMOLED 6,44 inci dengan resolusi Full HD+. Lalu kita beralih ke bagian punggungnya. HP ini dibekali dengan 3 kamera dalam modul persegi. Rangkaian kamera tersebut terdiri dari kamera utama 64 MP, lalu kamera ultrawide 8 MP, dan kamera makro 2 MP. Untuk sektor hardware, Vivo V21 mengandalkan chipset Snapdragon 720G dipadu dengan RAM 8GB dan terdapat pilihan 2 ROM, yaitu 128GB dan 256GB. Ruang penyimpanan ini bisa diperluas lagi dengan micro SD sampai 1 TB. Oke guys, itu review dari aku. Beberapa hari yang lalu aku ada wawancara sama promotor dari brand Vivo di Erafone Jogjatronic. Untuk kalian yang mau mengetahui lebih lanjutnya bagaimana Vivo V21 ini, langsung simak aja wawancara antara aku sama promotor brand Vivo-nya. Halo Kak, perkenalkan nama saya Helen Fili. Saya ada mahasiswa ASMI Santa Maria Yogyakarta, program studi manajemen. Di sini saya mau meminta waktunya Kakak untuk menjelaskan kelebihan Vivo V21 sebagai tugas mata kuliah public speaking saya. Apakah Kakak bersedia? Ya, saya bersedia. Sebelumnya Kakak bisa memperkenalkan diri Kakak terlebih dahulu agar mudah untuk melakukan wawancara ini. Ya, nama saya Ezra. Saya bekerja di Vivo. Penempatan saya di Vivo Erafone Jogjatronic. Saya di Vivo mulai bekerja tuh Juli 2019. Oke, mari kita mulai ke reviewnya. Keunggulan HP Vivo V21 itu apa? Kalau dari keunggulan sih sebenarnya banyak, tapi saya sebutin salah satunya aja biar nggak terlalu lama. Yang pertama, dari Vivo V21 kita di kamera depannya pakainya 44 megapiksel. Nah, nggak cuma itu aja, kita untuk tracking fokusnya juga pakainya AI autofocus. Jadi kalau misalnya ngambil video ataupun foto, dia fokusnya ke mata, jadi nggak ke wajah. Walaupun kita cuma kelihatan setengah wajah, dia tetap fokus. Nah, terus juga kita ada stabilizernya di kamera depan dan belakang. Jadi kalau misalnya yang suka foto, yang suka video, otomatis pakai di V21 itu lebih kayak berguna gitu kalau misalnya mau take video atau foto. Terus mangsa pasarnya apa dong Kak? Kalau dari kita sebenarnya sih kalau di seri Vivo seri V ini kita kan di harga 4399 yang sekarang cashback 400 jadi 3999. Nah, mangsa pasar sih sebenarnya kita middle to high. Jadi kalau misalnya customer tuh juga kembali ke dananya mereka masing-masing.
Tapi yang kita cari juga kayak misalnya pemuda-pemudi yang misalnya suka ngevlog, terus juga suka foto, suka selfie. Nah, di kamera depannya kan sangat mendukung sekali ya sama di kamera belakangnya gitu. Lalu fitur-fitur apa saja yang mendukung Vivo V21 ini? Kalau dari segi fitur sih kita bicara tentang kamera. Kalau di seri Vivo V21 sebenarnya kita dari Vivo V20 kita udah ada itu namanya dual view video. Jadi kalau misalnya kita mau ambil video di kamera depan sama belakang barengan itu bisa. Jadi seperti ini contohnya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi di kamera depan atau belakang dia bisa barengan gitu. Terus yang membedakan brand yang satu ini dengan brand yang lainnya itu apa, Kak? Kalau dari Vivo sendiri, yang pertama yang kita membedakan itu layanan setelah pembelian, jadi after sellingnya. Karena after selling dari Vivo sendiri kita punya garansi selama setahun untuk hardware, lalu untuk softwarenya kita seumur hidup selama pemakaian, jadi lifetime. Lalu untuk kita kan ada gratis anti gores sama softcase di dalam box. Nah itu kita juga ada garansinya selama 2 tahun. Selama 2 tahun kita gratis ganti 4 kali tapi di service center. Itu karena kan kalau kita setelah pembelian pasti softcase itu kan nguning. Nah kalau softcase nguning kan dilihat juga nggak bagus. Nah gitu terus jadi setelah pembelian pun kita juga ada garansinya yang lebih memanjakan gitulah. Apalagi kalau misalnya setelah pembelian keluar toko nih, kita di toko cuma ada garansi 1 kali 24 jam. Tapi dari Vivo sendiri kita ada garansi 2 minggu tukar unit baru. Jadi kalau misalnya di brand lain itu paling lama kan juga 1 minggu. Kenapa sih kalau kita berani ngasih 2 minggu? Nah, karena dari Vivo sendiri udah yakin kalau produknya ini nggak ada yang gagal gitu. Lalu apalagi, Kak, yang bikin customer itu sangat minat di HP ini? Sebenarnya kalau dari Vivo sendiri, kita kalau misalnya kita punya user yang sering ngecas itu ditinggal tidur dari pagi, bukan dari pagi sih, dari malam sampai pagi. Kan kebanyakan handphone kalau misalnya ngecas gitu bikin baterai melembung ya kan. Nah kalau dari Vivo sendiri kita punya 9 perlindungan di chargernya. Jadi kalau misalnya kita pakai charger ori dari Vivo itu ada kayak daya arus masuknya itu stabil, terus juga ada pemutus daya otomatis kalau misalnya udah 100% gitu. Apalagi kalau misalnya Vivo nih, apalagi yang di V21 ini dia pakainya 33 watt. Kalau misalnya kita baru pergi-pergi lalu lupa bawa chargernya atau kabel lah, bisa dibilang kabelnya hilang, itu nggak apa-apa, yang penting di adapternya. Jadi mau pakai kabel apa aja itu tetap bisa, yang penting adapternya pakai yang asli Vivo. Jadi untuk fast chargingnya tetap berfungsi gitu. Berarti HP Vivo V21 ini cocok ya, Kak, untuk pengguna seperti saya kayak yang suka selfie gitu. Terus misalnya ada kebutuhan membuat tugas seperti ini untuk vlogging gitu bisa? Iya, jadi support banget lah. Apalagi kalau kita di V21 ini pakainya RAM 8 untuk internal 128, ditambah lagi dia pakainya extend RAM. Jadi extend RAM itu kegunaannya extend RAM-nya kan 4 GB. Nah, itu diambil dari memori internal. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa atau mahasiswi yang emang suka ngegame, nah itu bisa memperlancar game karena kita sering buat tugas kan. Nah, sering buat tugas otomatis aplikasi yang berjalan kan dia lebih banyak. Nah, aplikasi yang berjalan lebih banyak, terus dia pengen ngegame tanpa menghapus aplikasi-aplikasi yang berjalan di layar. Nah, itu nggak masalah. Jadi, semua aplikasi yang berjalan itu dimasukin ke extend RAM, terus ngegamenya pure pakai 8 GB. Jadi, kalau misalnya untuk gaming atau buat nugas, itu udah support banget. Oke, baik. Terima kasih, Kak, atas waktunya. Terima kasih juga atas penjelasannya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Say bye-bye. Oke guys, sekian video review dari aku. Semoga review dari aku ini bisa membantu kalian yang sedang kebingungan dalam mencari HP. Barangkali HP Vivo V21 ini bisa menjadi pilihan kalian.
Oke, aku mau ingatin kembali ke kalian, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. I'll see you on my next video.